Selamat pagi, salam sehat penuh berkat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendekatan evaluasi berorientasi keputusan. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Amelia, ada Swaditya, kemudian ada Lika, dan saya sendiri, Agus Purwoko. Nah, pada bahasan yang pertama, kita akan melihat bagaimana awal adanya pendekatan evaluasi yang berorientasi pada keputusan ini. Pendekatan evaluasi berorientasi keputusan ini dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi evaluasi pada tahun 1970-an. Nah, pendekatan ini dimaksudkan untuk melayani pembuatan keputusan. Awalnya mereka membuat suatu keputusan ini dengan alasan bahwa informasi evaluatif adalah bagian penting dari pengambilan keputusan yang baik dan bahwa penilai dapat menjadi paling efektif dengan melayani ada administrator, manajer, pembuat kebijakan, kemudian ada staf program yang membutuhkan informasi evaluasi yang baik. Nah, dalam bahasan ini ada 3 pendekatan atau metode yang berorientasi pada keputusan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pendekatan atau model CIPP atau kita kenal dengan konteks, input, proses, dan produk. Kemudian yang kedua ada UFE, itu dari singkatan Utilization Focus Evaluation. Kemudian yang ketiga ada pemantauan kinerja. Nah, dari tahapan yang berorientasi pada sistem dan tahapan tadi, keduanya, baik yang metode 1 dan metode 2, itu memiliki tujuan yang kuat dalam meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, kita lihat apa saja yang menjadi tujuan dari pengambilan keputusan dari metode tersebut. Kita lihat untuk pendekatan CIPP dan evaluasi, di mana dari kedua itu tadi merupakan tujuan yang kuat untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu ada 4 lembaga, baik di sekolah, di organisasi, kemudian nirlaba, pemerintah. Nah, pada hal ini nanti akan kita lihat bagaimana pengembang pendekatan evaluasi yang berorientasi pada keputusan. Dalam pengembang pendekatan evaluasi berorientasi keputusan ini, kita kenal ada 2 pengembang, yaitu dari Daniel Sufrilivium dan Alvin. Nah, di bidang pendidikan, Daniel Sufriam adalah pemimpin dalam mengembangkan pendekatan yang berorientasi pada keputusan. Nah, beliau membuat keputusan manajer program daripada tujuan program penyelenggara penting untuk evaluasi. Nah, dengan hal ini membuatnya menjadi salah satu ahli teori evaluasi pertama yang berfokus pada penggunaannya. Jadi inti dari pengembang pendekatan evaluasi yang dilakukan oleh Sufriam di sini adalah fokusnya pada penggunaannya. Kemudian untuk pendekatan yang berikutnya yang diusulkan oleh Alvin tahun 1969, evaluator atau bekerja dengan seorang administrator mengidentifikasi keputusan yang harus dibuat oleh administrator berdasarkan tahapan program, kemudian mengumpulkan informasi yang cukup tentang relatif keuntungan ataupun kerugian dari setiap alternatif keputusan untuk meningkatkan penilaian yang adil berdasarkan kriteria tertentu. Jadi
keberhasilan evaluasi ini bertumbuh pada kualitas kerja tim antara evaluator dan pengambil keputusan. Kita lanjutkan untuk pendekatan berorientasi keputusan. Nah, definisi dari evaluasi secara ringkas dapat kita lihat suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Itu sesuai dengan pendapat Stovall yang tahun 1973. Nah, dari hal ini ada beberapa kerangka evaluasi yang dapat dikembangkan yang gunanya untuk melayani manajer dan administrator dalam menghadapi 4 jenis keputusan. Yang pertama ada evaluasi konteks, di mana untuk evaluasi konteks ini menentukan kebutuhan apa yang akan ditangani oleh suatu program dan program apa yang sudah ada membantu dalam menentukan tujuan program. Kemudian yang kedua ada evaluasi masukan. Nah, dengan kita menggunakan evaluasi masukan ini, kita dapat membantu manajer untuk memilih strategi tertentu untuk menetapkan dan menyelesaikan masalahnya dan membuat keputusan tentang bagaimana menerapkannya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi proses. Nah, dalam evaluasi proses ini menyangkut bagaimana memodifikasi dari pelaksanaannya itu tadi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini untuk melayani keputusan dari apa yang harus direvisi, kemudian atau diperluas atau dihentikan. Nah, hal-hal ini yang menjadi evaluasi dari evaluasi produk. Apakah harus direvisi atau dikembangkan lagi ataupun dihentikan. Dalam melakukan ataupun kita akan merancang suatu evaluasi, perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang evaluator. Yang pertama, kita harus memfokuskan evaluasi. Jadi, diidentifikasi dulu fokus evaluasinya pada apa. Kemudian, tahapan berikutnya, kita mengumpulkan informasi. Kita harus menentukan sumber informasi yang akan dikumpulkan. Kemudian menentukan instrumen, metode, dan prosedur bagaimana kita akan mengambil sampel yang akan kita gunakan. Tahapan yang ketiga, kita masuk dalam organisasi informasi, di mana di sini menyediakan format untuk informasi yang akan dikumpulkan. Kemudian kita menentukan sarana untuk menganalisisnya. Tahapan yang keempat adalah analisis informasi. Jadi pada tahapan ini kita harus memilih prosedur analitik yang digunakan. Kemudian sarana untuk melakukan analisisnya bagaimana. Tahapan yang kelima adalah pelaporan informasi. Nah, pada pelaporan informasi ini kita harus menentukan bagaimana cara memberikan informasi kepada audiens, kemudian formatnya seperti apa, kemudian dalam pelaporan informasi pun itu harus dijadwalkan. Kemudian langkah yang terakhir adalah administrasi evaluasi. Jadi kita harus membuat ringkasan jadwal evaluasi, kemudian menjelaskan kebutuhan sumber daya untuk memenuhi syarat. Kemudian juga menentukan cara untuk memenuhi persyaratan kebijakan dalam melakukan evaluasi. Selanjutnya, kita masuk dalam bahasan evolusi pendekatan CIPP. Nah, model CIPP ini memiliki daya tahan yang paling besar dibandingkan dengan model evaluasi yang lainnya. Nah, tujuan terpenting dari evaluasi itu bukanlah untuk membuktikan
tetapi untuk meningkatkan. Nah, dapat kita ketahui juga menurut pandangan Stuyvesant bahwa memodifikasi itu bukan untuk mengecualikan pembuktian sebagai tujuan, tetapi untuk mengakui bahwa tujuan utamanya adalah perbaikan. Nah, meskipun model CIPP ini awalnya berfokus pada manajer sebagai pemangku kebutuhan utama, pemangku kepentingan utama, tetapi CIPP pada saat ini merekomendasikan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan meskipun fokusnya nanti tetap pada suatu keputusan. Nah, masih di dalam pandangan Stuyvesant dan pendekatannya telah menambahkan elemen yang berbeda dari pendekatan lainnya. Nah, penekanannya adalah praktis, yaitu meningkatkan program melalui perbaikan keputusan. Nah, berikut ini adalah komponen kunci model evaluasi CIPP, di mana tadi di bagian awal sudah kita singgung. Untuk model CIPP ini fokusnya ada di kuncinya, yaitu di bagian konteks, kemudian di input evaluasinya, kemudian proses, dan yang terakhir adalah produk. Nah, ada pandangan penting dari kontribusi CIPP ini menurut Alvin dan Christie. Dalam tinjauannya, mereka menggunakan asumsi atau ilustrasi gambar pohon seperti di layar ini. Jadi, menggunakan pohon dengan 3 cabang. Yang pertama adalah penggunaan di sini, kemudian ada metode dan penilaian untuk menggambarkan teori evaluasi yang berbeda. Nah, mereka Alvin dan Christie tadi menempatkan Stuyvesant itu di akar sebagai pengguna dalam ini. Jadi Stuyvesant di sini menjadi menjadi dasar dalam penentuan CIPP ini tadi. Ada pengguna, metode, dan penilaian. Dari ilustrasi ini berarti peran penting dari metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu evaluasi ini adalah yang berperan sangat penting. Jadi bagaimana metode yang digunakan sehingga bisa untuk menghasilkan evaluasi yang efektif dan efisien dan digunakan untuk pengambilan keputusan baik oleh manajer ataupun pemangku kebutuhan lembaga yang lain. Model evaluasi UCLA. Ada seorang ahli bernama Alkin yang mengembangkan kerangka evaluasi yang sangat mirip dengan beberapa aspek model di CIPP. Mengapa bisa disebut model evaluasi UCLA? Karena pada saat itu beliau sedang menjadi direktur pusat studi di University of California in Los Angeles atau disingkat UCLA. Menurutnya, ada 5 jenis evaluasi, yaitu yang pertama, penilaian sistem. Ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan sistem. Yang kedua, perencanaan program, yang mana membantu dalam pemilihan program tertentu yang mungkin efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tertentu. Di sini, evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya. Misalnya, kalau dalam pendidikan itu, misalnya dalam program PBM atau proses belajar mengajar itu dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Selanjutnya, yang ketiga, pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang apakah suatu program
diperkenalkan kepada kelompok yang sesuai dengan cara yang dimaksudkan. Jadi, evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagi informasi dari pengembang program. Selanjutnya, perbaikan program. Ini digunakan untuk memberikan informasi tentang bagaimana program itu berfungsi, apakah tujuan tercapai, dan apakah hasil yang tidak terduga itu muncul. Di sini, evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program itu sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagaimana yang belum dan apa penyebabnya. Yang terakhir ada sertifikasi program. Ini digunakan untuk memberikan informasi tentang nilai program dan potensinya untuk digunakan di tempat lain. Yang terakhir ini mirip dengan evaluasi produk di model CIPP. Selanjutnya, dalam model ini memuat 4 asumsi tentang evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi merupakan proses mengumpulkan informasi. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan dalam evaluasi akan digunakan terutama untuk membuat keputusan tentang tindakan alternatif. Yang ketiga, informasi evaluasi harus disajikan kepada pembuat keputusan dalam bentuk yang dapat ia gunakan secara efektif dan yang dirancang untuk membantu dirinya daripada membuatnya bingung atau menyesatkan. Yang terakhir, jenis keputusan yang berbeda akan membutuhkan jenis prosedur evaluasi yang berbeda juga. Dalam slide ini dipaparkan tentang evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan. Ada 3 langkah dalam UV. Langkah pertama, mengidentifikasi pengguna atau penggunaan yang dituju. Langkah ini tentu saja penting untuk mencapai faktor pribadi atau personal, mengingat fokus saat ini pada jaringan dan kolaborasi. Patton menekankan bahwa analisis pemangku kepentingan yang cermat untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang tepat dan untuk evaluasi menjadi lebih penting. Langkah kedua, mengidentifikasi pertanyaan yang mereka minati yang kemudian akan menjadi fokus penelitian dan mempertimbangkan bagaimana mereka akan menggunakan informasi tersebut hingga melibatkan mereka dalam tahap perencanaan dan pengumpulan data. Selain itu, juga memastikan bahwa mereka memahami metodologi dan pilihan yang dibuat tersebut mencerminkan nilai serta memberikan hasil yang kredibel yang berguna bagi mereka. Kemudian langkah terakhir, menafsirkan hasil dan membuat keputusan tentang penilaian, rekomendasi, dan diseminasi. Sifat interaksi antara penilai dan pengguna utama yang dituju selama tahap-tahap ini sangat penting dalam mengamankan faktor pribadi. Evaluator mengembangkan hubungan pribadi dengan pengguna utama untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mempertahankan minat mereka dalam evaluasi. UV dan CIPP hampir sama, bedanya CIPP berfokus pada tahapan program dan keputusan yang memungkinkan terjadi, sementara UV berfokus pada pembuat keputusan dan dialog untuk menentukan keputusan apa yang akan mereka buat. Patton mengatakan ada kelemahan utama dari UV, yaitu perubahan staf atau pergantian pengguna yang menjadi tujuan utama evaluasi. Untuk
mencegah hal ini, adapun strateginya yaitu dengan mengusulkan untuk memiliki lebih dari satu pengguna utama. Idealnya gugus tugas pengguna utama dan mengatur jangka waktu yang cukup untuk penggantian singkat atau pergantian singkat jika pengguna yang dituju utama hilang atau mengundurkan diri. Dari pembahasan tentang UV, dapat digarisbawahi bahwa UV merupakan kerangka pengambilan keputusan untuk meningkatkan kegunaan dan penggunaan evaluasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, evaluator harus memfasilitasi proses evaluasi dan merancang evaluasi dengan pertimbangan cermat tentang bagaimana segala sesuatu yang akan dilakukan dari awal hingga akhir akan mempengaruhi penggunaan. Selanjutnya, penilaian evaluasi dan pemantauan kinerja. Nah, itu adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi tersebut. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai pada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal jabatan atau penentuan imbalannya. Agar siap untuk dievaluasi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah tujuan program dan tujuan didefinisikan dengan jelas? Yang kedua, apakah kegiatan program dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan layak? Yang ketiga, apakah manajer program tertarik pada perbaikan program? Setelah menentukan pertanyaan-pertanyaan tentang siapnya saat dievaluasi, selanjutnya evaluator itu kemudian mengamati program, membaca materi, melakukan wawancara, dan melakukan aktivitas lain untuk menentukan apakah kriterianya itu terpenuhi atau tidak. Nah, selanjutnya seperti yang dicatat oleh Woley, pemantauan kinerja itu sangat berguna ketika indikator kinerja dikembangkan, diuji, dan diperbaiki dengan partisipasi manajer program, staf, dan pemangku kepentingan utama lainnya. How the decision-oriented evaluation approach has been used. Bagaimana pendekatan evaluasi berorientasi keputusan yang telah digunakan. Nah, masing-masing pendekatan kontemporer yang dijelaskan di sini yaitu model CIPP, UVA, dan pemantauan kinerja telah digunakan secara luas di Amerika Serikat dan Kanada serta di seluruh dunia. Namun, penggunaan pemantauan kinerja untuk perbaikan tidak merata karena seringkali data yang digunakan tidak relevan dengan program tertentu. Pembahasan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan evaluasi yang berorientasi pada keputusan. Seiring dengan berjalannya waktu, pendekatan ini pasti berkenaan dan berbenturan dengan beberapa hal yang membuat nanti ditemukannya adanya kelebihan dan kekurangan ketika diterapkan untuk melakukan evaluasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan evaluasi yang berorientasi pada keputusan. Seiring dengan berjalannya waktu, pendekatan ini pasti berkenaan dan berbenturan dengan beberapa hal yang membuat nanti ditemukannya adanya kelebihan dan kekurangan ketika diterapkan untuk melakukan evaluasi. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kelebihan. Yang pertama
kelebihan dari pendekatan ini adalah detail. Yang dimaksudkan detail di sini adalah di dalam pendekatan ini melakukan evaluasinya dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang detail begitu, atau mempertimbangkan kebutuhan informasi secara rinci. Yang kedua adalah stabil. Stabil di sini maksudnya adalah karena tadi mempertimbangkan hal-hal secara rinci, maka keputusan yang dibuat diidentifikasi dengan jelas, yang nantinya keputusan program itu akan lebih stabil karena hal-hal yang bersangkutan telah dipertimbangkan dengan matang. Yang selanjutnya adalah fleksibel. Fleksibel di sini karena pendekatan ini dinilai adalah pendekatan yang paling tua, namun sampai sekarang masih digunakan. Jadinya di sini dia mengalami berbagai penyesuaian zaman, penyesuaian dengan kebutuhan. Jadi dinilai fleksibel karena masih banyak digunakan. Kemudian yang keempat, organisasinya menjadi dinamis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Patton tahun 2009 dalam tulisannya, bahwa penggunaan evaluasi ini menciptakan lingkungan organisasi yang lebih dinamis. Yang terakhir adalah memiliki kehati-hatian. Dimaksudkan adalah di dalam pendekatan evaluasi ini memiliki fokus pada manajer dan kebutuhan informasi. Dengan begitu mereka dapat membatasi informasi yang dicari oleh evaluator, kemudian jenis data yang dikumpulkan, dan penyebaran hasilnya. Karena jika mereka tidak berhati-hati, maka penilai atau evaluatornya tadi akan menjadi dalam tanda kutip senjata sewaan dari manajer. Begitu. Baik, yang selanjutnya adalah kekurangan dari pendekatan evaluasi yang berorientasi keputusan. Yang pertama adalah kurang adanya kesetaraan. Dianggap seperti ini karena kesetaraan dan kesetaraan sosial bukanlah nilai yang secara langsung ditangani oleh model yang berorientasi keputusan ini. Tapi malah sebaliknya, mereka berpendapat bahwa pendekatan ini bekerja atau berlaku untuk meningkatkan program yang dapat melayani pemangku kepentingan saja. Nah, di situ diklaim menjadi kurang adanya kesetaraan. Yang selanjutnya adalah ketidakmampuan menanggapi masalah yang signifikan hingga yang kritis. Di sini merupakan kelemahan potensial dari pendekatan ini, yaitu kemampuan penilai yang tidak mampu menanggapi masalah. Nah, ini berkaitan lagi dengan yang tadi pemangku kepentingan, bahwa ketika tidak ada kepentingan dari pemangku kepentingan, maka terjadi ketidakmampuan menanggapi masalah yang signifikan atau kritis karena hal-hal yang terlalu rumit. Kemudian cenderung mengabaikan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, di sini oleh Savelbeam disebutkan bahwa pendekatan ini memang melibatkan banyak pemangku kepentingan, namun cenderung mengabaikan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kekuasaan. Gitu. Hal ini berkaitan tadi ya dengan poin pertama, dengan kurang adanya kesetaraan. Dan yang terakhir adalah program yang tidak memiliki kepemimpinan tegas akan tidak mendapatkan manfaat. Nah, ini juga berkaitan dengan andil dari pemangku kepentingan, bahwa program-program yang tidak memiliki kepemimpinan tegas tentunya akan tidak mendapat manfaat karena pemangku kepentingannya tidak memiliki banyak andil. Gitu, sekian pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan evaluasi berorientasi keputusan.
Baik, yang selanjutnya adalah kekurangan dari Baik, terima kasih. Demikianlah adalah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika dalam menyampaikan presentasi ada kekurangannya. Terima kasih.